Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ananda semua siswa-siswi Man Insan Cendekia Serpong kelas 11 yang saya selalu banggakan dan saya selalu rindukan. Nah, kapan kita bisa bertemu lagi di kelas ya. Jadi baik, di video sebelumnya saya sudah jelaskan secara umum apa itu stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial ya. Video pembelajaran yang saya saat di Jogja ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan penjelasan yang lebih detail tentang apa itu diferensiasi, apa itu stratifikasi sosial. Saya akan bagi dua video pembelajaran ini. Yang pertama saya akan jelaskan tentang diferensiasi sosial dan yang kedua nanti di part kedua, bagian kedua tentang stratifikasi sosial. Disimak baik-baik penjelasan dari saya. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang sebelum bicara diferensiasi dan stratifikasi, maka kita berbicara tentang struktur sosial ya, rumah besarnya dulu ya. Jadi rumah besar dari dua kajian tadi, stratifikasi dan diferensiasi adalah struktur sosial ya. Nah, struktur sosial menurut Talcott Persson yaitu berpendapat bahwa struktur sosial adalah keterkaitan antar manusia ya, keterkaitan antar manusia. Kemudian menurut pendapat lain bahwa struktur sosial itu menurut Mayer Pollack dapat berfungsi sebagai pengawas sosial, yakni sebagai penekan kemungkinan pelanggaran terhadap norma, nilai, dan peraturan kelompok atau masyarakat. Nah, itu ya. Berikutnya menurut Peter, membagi bentuk struktur sosial menjadi dua tipe, yakni intersected social structure, kemudian consolidated social structure. Apa itu intersected? Menyilang ya, interseksi ya. Jadi struktur sosial menyilang. Seperti apa? Contohnya ya Indonesia ini ya, di mana beragam suku, ras, agama saling menyatu. Kalian di Insan Cendekia itu adalah contoh dari struktur sosial yang saling menyilang ya. Kemudian ada consolidate, yaitu yang justru makin menguat. Jadi misalnya sederhananya misalnya paguyuban yang ada di IC ya, paguyuban Jawa Timur, Jawa Tengah, anak Jabodetabek. Nah, itu namanya consolidated social structure. Kemudian menurut Nasikun, struktur sosial dapat dilihat secara horizontal dan vertikal. Nah, ini yang kita sebut nanti horizontal itu adalah diferensiasi sosial dan vertikal ya, itu adalah stratifikasi sosial. Nah, berikutnya apa itu diferensiasi sosial? Ya. Dalam kamus sosiologi, diferensiasi atau klasifikasi adalah pengelompokan atau penggolongan terhadap perbedaan-perbedaan tertentu yang biasanya sama atau sejenis. Ya, hakikat diferensiasi. Jadi adalah klasifikasi atau penggolongan terhadap perbedaan-perbedaan tertentu yang biasanya sama atau sejenis. Ya, jadi penggolongan, pengelompokan itu ya terhadap perbedaan-perbedaan yang ada dikumpulin yang sama-sama. Kan perbedaan banyak nih ya. Kemudian dikelompokin jadi kelompok-kelompok yang sama jenisnya, itu yang kita sebut diferensiasi. Nah, kemajemukan sosial ditandai adanya perbedaan-perbedaan banyak hal, diantaranya ciri fisik, sosial, ciri budaya. Ya, ciri fisik itu dari apa? Warna kulit, ya, bentuk rambut, bentuk mata, hidung, ya, rahang. Ya, ini rahang kita juga berbeda-beda. Nah, ini yang ciri fisik. Ya, ras biasanya orang kalau terkait dengan warna kulit biasanya nanti identik dengan ras. Kemudian berdasarkan ciri sosial. Nah, diferensiasi ini timbul karena adanya perbedaan pekerjaan yang menimbulkan perbedaan cara pandang dan pola perilaku dalam masyarakat. Nah, ini ya.
Jadi perbedaan profesi, jenis profesi itu diferensiasi. Kemudian berdasarkan ciri budaya. Diferensiasi budaya berhubungan erat dengan pandangan hidup suatu masyarakat, menyangkut nilai yang dianut seperti religi, ya, sistem kekeluargaan, keuletan, dan ketangguhan. Nah, itu berdasarkan tadi ya, ciri fisik, sosial, dan budaya. Nah, tadi diferensiasi itu adalah pembagian penggolongan manusia secara horizontal, setara. Kita setara, ya, tidak ada yang lebih hebat, ras yang mana yang lebih tinggi, ras mana yang ini, ya enggak, ya. Kemudian ciri sosial tadi, jenis-jenis pekerjaan. Nah, kemudian ada bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Indonesia memiliki diferensiasi suku bangsa atau etnis. Salah satu etnis di Indonesia adalah suku Ngada. Oke. Nah, bentuk-bentuk berikutnya itu bentuk-bentuk diferensiasi sosial, ya. Diferensiasi ras, ya, tadi ya. Jadi ras adalah kelompok manusia yang memiliki ciri fisik bawaan yang sama, ya. Maka ciri kita ngomongkan adalah ciri fisik. Ya, contohnya ini ya, misalnya ras Mongoloid memiliki kulit ini yang utama ya. Nah, kalau kita Indonesia biasanya nanti gabungan dari beberapa ini ya, kan nanti dari 3 ras utama ini kan punya turunan-turunan dan saling silang dan menghasilkan kelompok ras-ras kecil lainnya ya. Getro Melayu misalnya kalau kita di Indonesia. Nah, ada ras Mongoloid, ada ras Negroid, ada Kaukasoid. Ya, Kaukasoid ini orang-orang Eropa ya. Kemudian ada diferensiasi suku bangsa. Nah, tadi yang saya bilang ya, diferensiasi ini perbedaan secara apa? Horizontal. Berbeda tapi kita sebenarnya setara ya. Nah, suku bangsa merupakan hasil dari sistem kekerabatan yang lebih luas. Masyarakat dalam sistem kekerabatan ini tetap percaya bahwa mereka memiliki ikatan darah dan berasal nenek moyang yang sama. Nah, ini yang kita sebut dengan suku bangsa. Orang Jawa ya suku bangsa tadi meyakini kita dari nenek moyang yang sama sehingga punya raut wajah yang sama ya. Kayak saya misalnya ya, ini kebetulan saya pakai belangkon juga karena memang ya orang tua saya Jawa. Walaupun saya lahir besar di Jakarta, tapi ya tadi karena suku bangsa ibu bapak dari Jawa ya muka Jawanya ya apa nggak bisa ditolak gitu ya. Jadi kalau orang yang biasa mengenal ras-ras tertentu, saya kalau pergi kemanapun pasti udah identik, mesti orang Jawa. Apalagi setelah kenalan, namanya siapa? Tri Haryanto, udah ya. Nah itu namanya ya tadi ya suku bangsa, etnis. Ya. Kemudian berikutnya diferensiasi clan ya. Clan juga disebut dengan kekerabatan, keluarga besar atau keluarga yang lebih luas. Clan merupakan kesatuan genealogis, kesatuan keturunan. Religio magis, kesatuan kepercayaan dan tradisi ya. Clan, marga ya, mudahnya marga. Di orang Sumatera Utara punya marga, Sumatera Barat, Minang juga punya marga. Nah, ini ya 2 bentuk clan utama di Indonesia. Ada clan Minangkabau ya, yang itu matrilineal dari ibu, garis keturunan ibu. Kemudian ada patrilineal, clan Batak ya, orang Batak atau orang Sumatera Utara. Berikutnya diferensiasi agama ya, tentu ini ya, Islam, Hindu, Kristen, Buddha dan seterusnya. Kemudian diferensiasi jenis kelamin ya. Nah, ini juga perbedaan. Setara, kita setara laki perempuan. Dulu misalnya di beberapa pekerjaan tertentu khusus laki-laki. Sekarang udah banyak ya. Misalnya contoh di gambar ini misalnya pilot ya. Pilot udah umum ya, orang-orang wanita pun ya beberapa banyak juga yang sudah jadi pilot. Supir ya, supir bis ya. Dulu saya kecil ya namanya supir bis, supir angkot tuh pasti laki-laki. Tapi ketika saya dewasa udah kuliah ya walaupun tetap masih banyak kan laki-laki ya, tapi udah ya lebih dari satu lah. Ya ada yang supirnya perempuan. Ya supir Transjakarta itu beberapa banyak juga yang perempuan. Kemudian diferensiasi profesi ya. Masyarakat pada jenis pekerjaan atau profesi ya. Nah, itu banyak macam bidang pekerjaan itu. Pekerjaan profesi itu termasuk dalam diferensiasi.
Nah, itu terkait dengan diferensiasi ya. Nanti kita lanjut di video yang kedua tentang stratifikasi sosial. Simak terus ya bagian keduanya karena ini saling terkait.